naon lagi di perawakan di sok. Sok, rek naon Naon anjing di sok. sok. Hayang tenar dirinya dan ngajak aku di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rame ya, viral ya di Garut ya. Hiji pemuda ngekritik ya, mengkritik ya dana desa, jalannya itu rusak. Ya, jalannya rusak dikritik oleh seorang pemuda ini. Ya karena wajar ya seorang pemuda ini mengkritik karena jalan ini parah rusak. Dia seorang pedagang. Sehingga kan dia otomatis aktivitas setiap hari. Ya, capek lelah dengan dagangannya. Nah, wajar toh kalau seorang pemuda ini ya mengkritik ya kemana dana desanya gitu kan, sehingga jalannya ini seperti ini ya, wajar toh mengkritik ya. Dan akhirnya si pemuda ini ya, memberanikan diri datang kepada ya rumahnya kepala desa itu dan sudah disambut dengan ya keluarganya, banyak keluarganya di situ. Dan terjadilah ini ya, belum apa-apa mau menjelaskan sudah keluarganya ini ya mengintimidasi, bahkan ini kata-katanya pun tidak pantas ya diucapkan. Ya ada kata-kata yang ya seperti kata-kata binatang lah ya, tidak pantas ini untuk diucapkannya. Bukannya disambut dengan baik ataupun apa keluhannya, tapi ini malahan diintimidasi. Ini tidak sebentar, 2 jam loh. Ya, menurut pengakuan si pemuda ini, waduh, bahkan si pemuda ini pun mau menjelaskan, belum sempat menjelaskan, keluarganya pun ya orang yang lain ini mencerocos katanya, ya terus tidak diberi kesempatan lah intinya. Ini yang kita sedih ya kalau melihat seperti ini. Orang lain kan ingin mengungkapkan ya istilahnya ya kritiknya atau sarannya ya, bahkan justru ini malah sebaliknya diintimidasi. Jadi di sini ya kita harus benar-benar ini ya sebagai pimpinan, kepala desa ataupun aparat yang lainnya lah menerima ya kritikan, saran dari masyarakatnya itu sendiri. Jangan seperti ini, bahkan ini ada ibu-ibu juga. Waduh, sampai beraninya itu. Cek kasarnya memaneh mas ya, gitu gitulah. Aing udah kesel ningali kieu mah. Sia mah wanita di kanang sorangan sia. Sia kesel dah aing tuh ningali neuleuh sia kitu mah. Ngomong nang intimidasi gitu. Bahasana goreng patut sia gitu. Aing kesel ningali kieu-kieu teh mah. Ieu jelema teh bahasana kalaluar, bahasa kotor. Ya, teu sewajarna lah. Eta wajar si pemuda ini teh kritik wajar kalau kritik seperti itu, bukannya malahan disudutkan, diintimidasi. Ini apa-apaan baru saja ya sebagai perangkat desa. Gimana kalau nanti sudah pejabat lebih tinggi baru aja menjabat desa? Aduh, kepada rakyat yang kecil, kepada rakyat yang di lapangan ini benar-benar ini mah parah. Coba ya ini waktu kejadiannya nih, intimidasinya nih, coba didengar nih. Tidak pantas, banyak yang tidak pantas diucapkan. Coba silakan ini disimak saja lah ya. Orang-orang ini nih bener-bener nih. Siapa wanita di kanang, kesel pusing, wanita di kanang gerepuk ke kulobaan deh. Ngejelaskan kumaha mau ngomong juga gitu. Aduh, coba nih disimak nih. Tuh, lihat. Perawakan di sok. Sok, rek naon anjing Naon di sok. sok. Hayang tenar dirinya dan ngajak aku di media sosial. Hayang sama Ngomongnya tuh ya, kata-kata yang tidak pantas itu ya, kata binatang pun ada diucapkan tuh. Aduh, benar-benar ya.
Nah, itu kamar itu kukulit kayak deh. Ayo pembangunan naon. Bahkan ini perempuannya juga sampai lantang ini. Aduh, Tuh, berani ini di tinggali. kandang sendiri beraninya nih. Percuma da jayakeun dana desa oge. Ari Berani jalan sama model berani kieu di mah kandang tingali. sendiri loh. Tadi dipasangkeun dana desa teh henteu tingali. Temu di Jalan luar nepi ka lo gak kieu. sentil semua lo. Batu ngajaran tuh. Ini kumaha tuh. Mending ngeuweuhkeun dana desa mah. Da ukur Baru ngabeungharkeun aja. kepala desa jeung perangkatna meureun. Ya, gimana mereka mengintimidasinya, ya. Tidak diberi kesempatan untuk bicara sedikit pun. Ya. Ini katanya kata si Pumelin sampai 2 jam loh, ya seperti ini. Aduh. Benar-benar ini kelewatan ini. Ya, ini benar-benar kelewatan. Ini bahkan nih KDM pun ya sehingga sampai ini viral sampai ke KDM. Dan KDM pun geram lah intinya. Sampai sedemikian ini permasalahannya seperti apa, dan KDM pun akhirnya video call yang menanyakan langsung kepada pemuda tersebut apa yang sebenarnya terjadi. Ya, ini tindakan yang cepat ini memang ya, saya akui juga untuk ya Bapak Gubernur kita nih KDM memang cepat gercep lah kalau ada masalah seperti ini. Ada yang viral langsung Bapak KDM ya telepon, video call pada orang tersebut. Ini memang bagus karena ini untuk memperjelas ya akar permasalahannya supaya ini di lapangan ini tidak terjadi ini seperti ini. Bahaya kalau seperti ini nih. Ya, kades-kades seperti ini bahaya. Tolonglah Bapak KDM ini selesaikan secara cepat ini. Apalagi ini kadesnya itu sendirilah. Ya. Kalau perlu ya nanti KDM pun di medsos perlihatkan bagaimana nanti penjelasan dari si kepala desanya ini tentang masalah ini nih. Mudah-mudahan kalian bisa bertemu langsung lah, saran saya nih, bisa terbuka nih, ya, suruh kepala desanya menjelaskan, ngomonglah di media sosial, biar semua masyarakat Jawa Barat pun tahu ini, jangan sampai ini, ya, menjadi citra buruk ini, ya, kepemimpinan Bapak ini ada banyak kades-kades seperti ini, jangan sampai Pak, ya, ini saran saya. Sebentar dulu, yang diposting itu jalan desa bukan? Jalan desa apa jalan kabupaten? Kebanyakan jalan desa. Oh, yang enggak, yang Akang posting itu jalan desa. Iya, Oke. jalan desa. Akang datang ke rumahnya Pak Kades. Iya, datang. Heeh. Mana wih teh? Lu pada ngobrol secara baik-baik gitu, Pak. Terus Baik pas datang. Terus tegur jami di bumi Pak Kades. Bumi Palurana, nya Pak Kadesna. Abdi nyari usaha di oge langsung nyeak, Pak. Terus kemudian Biasa nyarios teh. yang dimasalahin apa Bapak diintimidatif itu? Yang mungkin dia tidak terima, Pak. Tidak terima dengan kritik dan saran terus posting tentang jalan rusak. Dia marah karena dia tidak terima ada posting jalan rusak. Iya. Terus kemudian berapa lama itu Akang diintimidasi itu? Dari jam 5 sampai hampir isya. Oh, berarti hampir 2 jam. Iya. KDM pun ya memberikan ataupun berikan saran lah pada pihak-pihak yang terkait. Jadi jangan ada lagi ya, katanya nih KDM bilang jangan ada lagi intimidasi seperti ini. Bahkan harus bisa menerima ya, yang diberikan apa kritik saran ini harus bisa menerima. Jangan seperti ini. Coba kita simak ya penjelasan dari KDM. Semoga ini bisa memberikan semua orang yang dikritik ataupun di pelosok-pelosok kepala desa ini bisa menerima lah, bukan justru diintimidasi ini masyarakatnya sendiri. Ini justru memperburuk ini citra ya, citra kepala desa ini kalau seperti ini. Banyak kepala desa juga yang baik ya, apa dana desanya tersalurkan dengan baik ya kepada masyarakat, kepada jalan ya,
pada pembangunan yang lain, ya, kepentingan masyarakatnya. Banyak ini kepala desa juga, tidak kepala desa yang seperti ini, banyak. Ya, cuman yang segelintiran yang jelek, jadi nanti akan memperjelek kepada yang lain. Ya, anggapnya semua kepala desa buruk citranya. Ini jangan sampai ini, ya, citra satu orang, dua orang memperburuk kepada yang lain yang baik, yang benar-benar mengabdi kepada masyarakatnya. Banyak ini kepala desa yang baik kepada masyarakat, yang mengabdi, menyalurkan dana-dananya sesuai anggarannya. Banyak ini kepala desa yang seperti itu. Justru jangan jadi jelek dengan adanya kepala desa seperti ini. Dikritik justru malah mengintimidasi. Ini kasihan masyarakat. Ya, kasihan masyarakat kalau seperti ini. Ini KDM akan jelaskanlah supaya semuanya tidak terjadi lagi. Desa dimanapun berada, baik kepala desa, aparat dan perangkat desa, ya, sampai ketua RW, RT, kepala dusun. Manakala ada orang yang melakukan kritik, memposting pembangunan yang belum berkeadilan, jalan rusak, drainase rusak, saluran air rusak, rumah rakyat miskin yang tidak ada yang peduli, jangan pernah melakukan intimidasi, pengancaman. Dalam dunia yang semakin terbuka, kita nih aparat, kalau ada warga yang menceritakan tentang jeleknya pembangunan, harus kita menerima dengan lapang dada. Selanjutnya kita berusaha untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Sudah bukan musimnya lagi kita anti kritik dan kita mencaci maki orang yang mengkritik kita. Bahkan kita harus tahan terhadap caci maki, karena bisa jadi kita ini jadi pemimpin, salah satu hal yang harus kita alami adalah dicaci maki. Semoga peristiwa tersebut tidak terulang lagi, dan saya minta pada seluruh jajaran masyarakat, kepala desa yang ada di sana, lakukan rekonsiliasi, lakukan perbaikan pembangunan, dan kepada bupati untuk segera menanganinya. Jangan membiarkan ada tindakan-tindakan. Ya, sudah jelas semuanya ya. Itulah kronologi semuanya yang lagi viral ini, ya, di Garut ini. Ini harus bisa terima, ya, aparatur negara, perangkat desa ini kalau dikritik oleh rakyatnya. Apalagi kan kalau seperti, ya, desa, ya, aparatur desa ini dekat dengan rakyatnya, ya, tidak jauh lah istilahnya. Beda dengan pejabat pemerintah yang jauh istilahnya dengan gubernur, ya, dengan bupati, kan itu agak jauh ya jaraknya. Kalau ini perangkat desa ini kan mengelola desanya, lebih dekat lah dengan desanya, dengan masyarakat desanya, ini perangkat desa. Jadi harus lebih dekat dengan rakyatnya itu, ya, merangkul rakyatnya, apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya, ya, sehingga kalaupun dikritik dengan kenyataan di lapangan, kan itu jelas, ya, pembangunan desanya jelas. Yang utama itu jalan biasanya yang jadi permasalahan, ya, transportasi, untuk transportasi sehari-hari. Jadi wajar tuh kalau dikritik, karena masyarakat yang membutuhkan itu untuk transportasi, ya, jalan. Nah, ini yang harus diterima, ya, antara desanya itu, kadesnya itu kalau dikritik harus terima. Kemana? Harus bisa menjelaskan lah. Kalaupun belum dibangun, belum diperbaiki, harus bisa menjelaskan. Dananya belum cair atau apa, dipakai untuk pembangunan lain, harus bisa menjelaskan. Bukannya justru malahan diintimidasi. Ini yang, ya, benar-benar ini, ya, bisa merugikan kepada kades-kades yang lain. Ini disangkanya nanti semua kades seperti ini, padahal banyak kades yang benar-benar, ya, menyalurkan dengan benar anggarannya, anggaran desanya. Ini semoga ini, ya, ke depannya, ya, tidak lagi lah terjadi seperti inilah, intimidasi. Ini saran nih kepada yang sudah intimidasi, awas loh istilahnya. Ya, berani-berani intimidasi seperti itu, apalagi nih, ya, wani kandang lah gitu, dikerepuk, dikeroyok gitu, ya, lihatnya juga, waduh, nyerahkan Jawa Barat ini mah, ketika gitu, ya, tolonglah kasih kebebasan lah, ya, untuk masyarakat kita, ya, jangan sampai seperti inilah. Semoga kedepannya desa-desa ini bisa maju dengan adanya perangkat desa, dengan adanya pejabat desa ini saling sinergi antara rakyatnya dengan kepala desanya dalam pembangunan, ya,
infrastruktur di desa, ya semua bisa berjalan dengan benar-benar, ya keinginan dan kehendak rakyat dengan perangkat desa ini bersatu. Indonesia terus maju, terus makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.